Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas resiko gagal bayar aplikasi pinjaman online Adapundi. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas beberapa pengalaman dari teman-teman yang ada di kolom komentar yang bercerita ataupun sharing tentang ancaman-ancaman yang ada. Terus kemudian apa saja sih resiko ketika teman-teman itu gagal bayar di aplikasi Adapundi. Nah, salah satunya yaitu didatangi kuasa hukum atau tim kuasa hukum dari Adapundi itu datang ke rumah teman-teman. Nah, itu kan untuk menagih ke teman-teman ya. Ini merupakan sebuah hal yang harus teman-teman ketahui, yang baru berurusan dengan pinjol terus kemudian baru mengalami gagal bayar, kemudian ditakut-takuti seperti ini dan panik. Jadi gini ya teman-teman, hampir semua di pinjol itu di semua aplikasi pinjaman online Adapundi ataupun apapun itu yang legal tentunya ya teman-teman, ketika teman-teman telat bayar atau gagal bayar saja itu akan selalu ada ancaman-ancaman seperti itu ya, mau didatengin mau dikirim surat, mau dan lain sebagainya. Bahkan nggak tanggung-tanggung ya teman-teman, diberikan ancaman pasal 1243, yaitu pasal Undang-Undang Perdata yang menyatakan tentang masalah ingkar janji atau ingkar kesepakatan perjanjian ya teman-teman. Dalam hal ini ya karena kan itu hubungannya dengan perdata ya teman-teman, dengan uang dan lain sebagainya. Nah, ketika orang-orang melihat di sini ada pasal, kemudian ada undang-undang, kemudian ada hukum perdata dan lain sebagainya, itu akan membuat orang panik dan merasa takut. Ya memang ya teman-teman, kita bisa kena pasal tersebut, tapi pertanyaannya akan diurus atau enggak, dan beneran diajukan ke pengadilan atau enggak. Nah, itu kan teman-teman menjadi pertanyaan atau landasan pemikiran, karena itu hampir tidak pernah ada aplikasi pinjol yang sampai membawa ke jalur hukum dengan nilai utang nominal teman-teman ya. Saya yakin teman-teman nominal teman-teman itu enggak lebih dari 10 juta. Nah, kalau teman-teman cuma minjam 1 juta, kemudian itu mendapatkan surat ancaman, akan ada DC yang datang ke rumah, akan ada masuk pengadilan dan lain sebagainya, itu kan enggak masuk akal ya teman-teman. Sekarang biaya untuk membayar pengacara, menyelesaikan gugatan, bayar administrasi hukum dan lain sebagainya, itu kan mereka malah rugi ya teman-teman. Bukannya mereka malah untung, mereka itu kan malah rugi kalau mereka mengajukan ke pengadilan. Jadi teman-teman itu enggak perlu takut, enggak perlu was-was dan merasa harus gimana-gimana. Ya kalau misalnya itu ancamannya itu terjadi kepada teman-teman, ya udah ya teman-teman cuekin aja. Kalau teman-teman itu enggak ada duit, ya mau gimana ya teman-teman. Intinya jangan sampai teman-teman itu istilahnya gali lubang tutup lubang atau pinjam ke sana sini, itu enggak boleh, dan itu akan menambah resiko teman-teman ya, resiko bermasalah di kemudian hari. Karena nanti ujung-ujungnya banyak ya teman-teman yang bercerita itu gali lubang tutup lubang di aplikasi sana, di aplikasi satunya dan lain sebagainya. Itu awalnya ya karena ketakutan terhadap gagal bayar di aplikasi pinjaman online ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu teman-teman harus waspadai. Teman-teman lebih baik mempunyai pinjaman ke satu aplikasi ataupun satu pintu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin sharing-sharing informasinya, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing informasi di kolom komentar. Sekian dulu di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.